Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati.
Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Shalom. Saya percaya kita semua yang ada di rumah, dimanapun saudara berada hari ini, kita siap beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa korban syukur kita memuji, menyembah Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Hari ini kami bersyukur, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu kami lewati bersama-sama, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah korban syukur kami menjadi persembahan yang harum, indah, berkenan di hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Umat-Mu yang ada di rumah siap menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Nyanyikan sama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyanyikan sama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan, ku
persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bersama-sama dengan iman katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang setuju Tuhan baik, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya waktu kita memuji, menyembah Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bertahta di atas pujian saudara dan saya. Yang setuju sama-sama berkata amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta. Yang bisa bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Semua. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Semua. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan,
sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Come on! Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Semua yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tepuk tangan sama-sama jemaat Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai katakan haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Wow. Saya sungguh merasa kita semua bersuka cita. Sebab Tuhan bertahta di atas pujian umatnya, yaitu saudara dan saya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan juru selamat kami. Dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan, apapun situasi kondisi, dalam lembah kekelaman sekalipun ya Tuhan, kami tetap percaya Tuhan tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami. Kami siap mendengar firman. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tangan sama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Semua Yesus Engkau ya Tuhan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar
setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur buat kesempatan hari ini, di mana Tuhan masih berikan kesehatan dan kekuatan bersama-sama dengan kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Karena kami tahu ini sebuah kesempatan, sebuah anugerah buat kami, karena tidak banyak orang yang memiliki waktu, punya kesempatan untuk bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kerinduan hati kami, hadirlah di tengah-tengah kami. Karena kami tahu tanpa kehadiran-Mu, ibadah kami ini akan menjadi ibadah yang sia-sia. Hanya kehadiran-Mu saja yang membuat pertemuan dan ibadah kami ini menjadi berbeda dari semua pertemuan dan ibadah yang lain. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Taruhkan filter ilahi pada pikiran, pada mulut dan bibir hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar bukan perkataan hikmat manusia, tapi sungguh-sungguh berasal dari pewahyuan Tuhan sendiri, sehingga firman itu bisa memerdekakan kami, firman itu bisa membangkitkan kami, bahkan firman itu bisa menyembuhkan kami, menghibur kami, mendorong kami, memotivasi kami untuk terus maju di dalam Tuhan. Makasih Tuhan, pimpin hamba-Mu, kendalikan hamba-Mu, dan urapi semua jemaat Tuhan, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan kami sama-sama diberkati. Demi nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Roganda Marbun. Lama sudah tidak bertemu, tapi karena hari ini merupakan anugerah Tuhan, kita bisa bertemu kembali ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita pada kesempatan hari ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-40 ya. Nah, tapi karena ini ayat terlalu panjang ya, nanti kita nggak pernah kupas, belum sempat kupas, waktunya sudah habis. Karenanya saya potong saja, kita hanya baca ayat 1 saja. Karena menurut saya ayat 1 itu merupakan resume dari seluruh pasal 11, ayat dalam pasal 11. Jadi dengan membaca ayat 1 ini sudah mewakili semuanya. Saya akan membaca buat kita dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya memberikan tema buat renungan kita, prinsip-prinsip iman yang sejati ya. Nah, kenapa yang sejati? Karena ada yang palsu, ada yang KW
ya. Nah, apalagi Indonesia ini suka barang-barang KW, ya. Tapi pakai barang KW itu nggak apa-apa, nggak bermasalah. Tapi iman tidak boleh KW, tidak boleh palsu. Iman harus sejati, khususnya di tengah-tengah mewabaknya virus COVID-19 ini. Dibutuhkan sebuah iman yang sejati supaya kita tidak tenggelam oleh situasi dan kondisi, tidak ditenggelamkan oleh perasaan kita. Karena tengah-tengah situasi, kondisi yang seperti ini dibutuhkan iman yang sejati. Apa itu iman yang sejati? Ada orang bilang begini, iman itu adalah perasaan. Oke. Lalu ada lagi orang bilang begini, iman itu adalah keadaan. Oke. Nah, tapi saya mau bilang, kedua hal ini akan menjadi salah ketika iman sejati itu hanya berkaitan dengan perasaan. Iman sejati itu hanya berkaitan dengan keadaan. Kenapa? Karena kalau iman itu hanya berkaitan dengan perasaan, maka iman kita akan menjadi labil, tidak pernah stabil, karena biasanya dikendalikan oleh perasaan. Kalau lagi senang, maka iman kita naik, lagi sedih, iman kita turun. Dan tidak heran, iman kita dikendalikan oleh kalender. Begitu kalender tanggal tua, maka iman kita biasanya turun. Dan begitu kalendernya tanggal muda, maka iman kita akan naik kembali, karena persiapan stok sudah ada kembali. Tidak heran kalau iman itu hanya berbicara tentang keadaan, maka hidup kita akan dikendalikan oleh rupiah. Begitu rupiah naik, iman kita naik. Begitu rupiah turun, maka iman kita juga akan turun. Bapak Ibu Saudara, kalau memang iman itu hanya berbicara tentang keadaan, gak heran pada masa-masa COVID-19 ini banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang stres, banyak orang yang sedih, banyak orang yang menangis. Kenapa? Karena mereka kehilangan orang yang dikasihinya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan kesehatannya, kehilangan rumahnya, kehilangan keluarganya. Karena di tengah-tengah mewabahnya, maraknya COVID-19 ini, banyak keluarga yang bercerai. Dan itu diekspos, baik itu di berita-berita mainstream maupun media-media sosial, ya. Itu diekspos bahwa di masa COVID-19 ini tingkat perceraian itu sangat tinggi sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka berpikir bahwa iman itu adalah berbicara tentang keadaan. Kalau iman itu hanya berbicara tentang keadaan, maka iman kita gak pernah stabil, naik turun sesuai dengan keadaan. Saya mau bilang, iman yang sejati mestinya bukan hanya berbicara tentang perasaan dan keadaan, tapi lebih kepada hubungan personal kepada Tuhan, relationship kepada Tuhan. Itu iman yang sejati. Karenanya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang kurang baik, yang mencekam ini, yang kurang mendukung ini, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan secara personal, secara pribadi. Supaya apa? Ketika kita membangun hubungan secara personal dengan Tuhan, kekuatan itu mengalir dalam hidup kita, kesehatan mengalir, sukacita mengalir, damai sejahtera mengalir. Semua yang baik-baik daripada Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Kalau semua yang baik-baik itu dari Tuhan mengalir dalam hidup kita, saya percaya semua yang buruk tidak bisa mengendalikan hidup kita, tapi justru yang baik-baik daripada Tuhan akan mengendalikan setiap kehidupan kita. Pak, Bu, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah berdoa untuk tekanan ini berhenti. Jangan pernah berdoa untuk dijauhkan dari masalah. Jangan pernah berdoa untuk dijauhkan dari kesulitan, karena itu tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu kita orang berdosa dan tinggal berteman dalam keseharian dengan orang-orang yang berdosa. Apalagi yang diharapkan dalam situasi dan kondisi yang seperti ini? Dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita orang berdosa, lalu berteman dengan orang-orang, bersahabat dengan orang-orang yang berdosa juga. Apa yang harus kita harapkan? Mestinya tidak ada lagi yang baik yang kita harapkan dari sini. Kalaupun kita diperhadapkan dengan kejahatan, dengan kematian, dengan kesulitan, mestinya kita tidak perlu kaget. Karena Alkitab sudah bilang, upah dosa ialah maut. Tapi mestinya kita harus kaget ketika
bangun tidur, kita masih dalam keadaan baik. Karena orang berdosa seperti saudara dan saya, masih Tuhan berikan kesempatan untuk hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang saya harapkan dari kita. Jangan pernah menyalahkan situasi dan kondisi. Karena situasi dan kondisi itu selalu berubah-ubah. Tidak akan pernah konsisten atau stabil. Pasti tidak akan pernah, pasti selalu berubah-ubah. Nah, Bapak Ibu Saudara, situasi dan kondisi ini netral. Ada orang bilang begini, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Saya bilang salah. Bukan pengalaman yang penting, tetapi adalah pembelajaran. Percuma kita punya pengalaman banyak, tetapi kalau kita tidak pernah memetik sebuah pelajaran dari hal itu. Jadi yang paling penting adalah pelajaran, supaya membuat kita semakin bijak dalam kehidupan kita, semakin pintar dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ingat begini, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya? Ingat Alkitab kita katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara tahu apa yang Tuhan korbankan buat saudara dan saya? Anaknya, putranya. Dan itu bukan putra yang biasa-biasa, putra terbaiknya yang diberikan buat saudara dan saya. Jadi yang terbaik dari surga itu putranya sudah dikorbankan buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau yang terbaik dari surga saja sudah diberikan buat saudara dan saya, saudara masih mempertanyakan kasih Tuhan buat saudara dan saya. Percayalah, di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tuhan itu selalu mengasihi kita. Jadi Tuhan itu sudah menunjukkan betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita melalui putra terbaiknya. Dan yang kedua, dia juga melakukan hal yang tidak logik. Hal yang tidak logik yang berikutnya yang dia lakukan adalah menyerahkan anaknya ke dalam bahaya. Saudara bayangkan, tidak ada seorang bapa yang mau menyerahkan putra terbaiknya dalam bahaya. Selama itu bapa baik, sehat, tidak ada, pasti akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Saudara bayangkan, apalagi Bapa yang di surga. Bapa di surga itu pasti sangat baik. Tetapi karena dia sangat baik buat saudara dan saya, dia melakukan hal-hal yang tidak logik, hal-hal yang tidak masuk di akal. Apa itu? Menyerahkan anaknya ke dalam bahaya, menyerahkan anaknya ke dalam maut, supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Saudara bayangkan, Tuhan sampai melakukan hal-hal yang tidak logik seperti itu demi untuk menunjukkan kasihnya buat saudara dan saya. Saya berharap begini, bangun hubunganmu sepanjang masa pandemik ini dan seterusnya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau bisa melihat betapa Tuhan sangat mengasihimu, mencintaimu. Karena ketika kamu bisa melihat bahwa Tuhan sangat mengasihimu dan mencintaimu, apapun yang terjadi hari-hari ini di tengah dunia ini, engkau pasti tidak akan pernah takut, engkau pasti tidak akan pernah khawatir, engkau pasti tidak akan pernah merasa sendiri, karena ada Tuhan hadir dalam hidupmu. Bahkan dia menjadi juru selamat buat kita. Bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka ke surga, saya percaya dia juga juru selamat bagi kita, yang mampu menyelamatkan kita dari berbagai-bagai kesulitan dan tekanan hidup dalam hidup kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara, bangun hubunganmu dengan Tuhan dan mulailah berdoa. Jangan minta jauhkan dari masalah, dari tekanan, dari kesulitan, tapi mulailah berdoa supaya Tuhan curahkan kekuatannya dalam hidup kita, curahkan kasihnya, kesabarannya, kesehatannya, damai sejahteranya dalam hidup kita. Saya percaya kita akan mampu melampaui setiap kesulitan dalam hidup kita, bahkan kita muncul sebagai pemenang, dan orang lain bisa lihat bahwa kita adalah orang yang berbeda, yang menyembah Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Jadi prinsip iman yang pertama itu adalah bahwa iman itu, iman yang sejati tidak melulu bicara tentang perasaan dan keadaan. Yang kedua, coba kita kembali kepada ayat Alkitab yang kita baca tadi. Di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Nah,
Jadi yang kedua, prinsip yang kedua, Bapak Ibu Saudara, iman yang sejati itu bukan hanya berkaitan dengan perasaan dan keadaan saja. Yang kedua, bahwa prinsip yang kedua, iman yang sejati itu punya dasar. Ya, iman yang sejati itu punya dasar. Nah, saya percaya semua manusia pasti punya pengharapan. Selama manusia itu masih hidup, pasti punya pengharapan. Baik di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan, pasti punya pengharapan. Nah, pengharapan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena sekalipun engkau punya harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi, punya uang yang banyak, punya orang-orang yang mengasihimu banyak, tetapi kalau engkau tidak punya pengharapan, hidupmu kelar, kata orang sekarang, kata anak muda sekarang. Hidupmu habis, hidupmu akan berantakan. Kenapa? Karena tidak punya pengharapan. Karenanya pengharapan itu menjadi satu hal yang sangat penting buat setiap manusia yang hidup, kecuali orang yang sudah meninggal atau orang mati. Makanya saudara akan lihat, orang di luar Tuhan dengan orang yang di dalam Tuhan sama-sama punya pengharapan. Makanya kalau saudara tanya dengan orang yang di luar Tuhan, kalau kamu sakit, yang kamu harapkan apa? Pasti dia akan bilang sembuh. Kalau kamu miskin, yang kamu harapkan apa? Kaya. Kalau kamu sial, yang kamu harapkan apa? Sukses. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau itu dilemparkan juga kepada orang yang di dalam Tuhan, kalau kamu sakit, yang kamu harapkan apa? Sembuh. Kalau kamu miskin, yang kamu harapkan apa? Kaya. Kalau kamu sial, yang kamu harapkan apa? Sukses. Nah, kalau begitu apa bedanya antara orang yang di luar Tuhan dengan orang yang di dalam Tuhan? Kalau kita hanya berbicara tentang iman adalah sebuah pengharapan, memang tidak ada bedanya. Tetapi sayangnya di dalam kekristenan, iman itu bukan sekedar pengharapan, tetapi iman itu merupakan pengharapan yang memiliki dasar. Itu iman. Maka setiap orang percaya harus punya dasar dari setiap pengharapannya. Kalau tidak punya dasar dari setiap pengharapannya, itu bukan iman, tapi ingin. Karenanya manusia suka terjebak ke sana, karena manusia punya banyak keinginan, tapi belum tentu punya iman. Nah, itu beti sebenarnya, beda-beda tipis. Iman, ingin. Diawali dengan I, diakhiri dengan N. Iman, ingin, beti. Tapi sebenarnya sebagai anak Tuhan, kita harus punya dasar dari setiap pengharapan kita supaya menjadi iman. Kalau tidak punya dasar, setiap pengharapan kita itu menjadi sebuah keinginan. Itu yang tidak boleh. Dan itu yang dimiliki oleh orang dunia. Nah, dalam Alkitab kita, yang saya tahu hanya ada dua dasar. Hanya ada dua dasar daripada pengharapan kita. Yang pertama itu adalah firman Tuhan. Yang kedua adalah Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau iman itu kita ganti dari ayat bacaan kita, Ibrani pasal 11 tadi ayat 1, itu akan cocok. Coba, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, lalu kita ganti menjadi firman. Firman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Cocok. Atau ganti Yesus. Yesus adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Cocok. Tapi begitu diganti dengan dasar yang lain, tidak cocok. Termasuk dengan rogan atau marbun. Rogan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tidak cocok. Marbun adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tidak cocok. Kenapa? Karena memang dasar menurut Alkitab kita hanya ada dua, firman Tuhan dan Yesus Kristus. Karenanya setiap pengharapanmu harus memiliki dasar, firman Tuhan atau Yesus Kristus. Itu berubah menjadi iman. Itu yang disebut sebagai iman. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak orang yang bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mereka ingin tetap survive, mereka bisa diluputkan, bisa melampauinya dengan baik dalam kondisi sehat dan muncul sebagai pemenang. Tapi pertanyaannya begini, supaya itu tidak hanya sekedar bicara tentang keinginan, tapi bicara tentang iman, engkau harus membubuhkan dasar di sana.
Apa dasarnya Tuhan meluputkan kita dari COVID-19? Apa dasarnya Tuhan membebaskan kita dari COVID-19? Apa dasarnya Tuhan membuat kita menang dari COVID-19? Harus ada dasarnya sesuai dengan Alkitab kita. Supaya itu tidak hanya sekedar menjadi sebuah pengharapan dan keinginan saja, tapi itu berubah menjadi sebuah iman. Mestinya kita harus berani berkata, saya mau luput dari COVID-19. Karena saya tetap, supaya saya bisa tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Saya harus luput dari COVID-19 karena masih banyak rancangan Tuhan dalam hidup saya yang belum bisa diselesaikan dan harus saya selesaikan. Saya harus luput dari COVID-19 karena masih banyak tanggung jawab yang belum terselesaikan sampai sekarang. Dasarnya ada. Kita mau melayani, kita mau membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama dengan baik, mau menyelesaikan setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Dasarnya ada sesuai dengan Alkitab. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kau berdoa diluputkan dari COVID-19, dibebaskan dari COVID-19, dilepaskan dari COVID-19 tanpa sebuah dasar yang sesuai dengan Alkitab kita. Saya percaya kalau engkau berdoa dan engkau meminta kepada Tuhan, memiliki dasar kebenaran firman Tuhan, saya percaya Tuhan yang baik itu pasti akan meluputkan kita, pasti akan menolong kita, sehingga kita bisa muncul sebagai pemenang. Ini yang pertama. Yang kedua, prinsip-prinsip iman yang kedua. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, prinsip yang ketiga. Prinsip iman yang sejati yang ketiga. Dari ayat yang kita baca itu, dia bilang seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalimat terakhir bilang bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi kalau begitu, iman yang sejati itu, kalau kita lihat di sini, berarti iman yang sejati itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang kelihatan. Itu prinsip yang ketiga. Iman yang sejati tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang kelihatan. Sayangnya kan kita diajar tentang iman-iman klinik. Sayangnya kita diajar tentang iman-iman yang terlihat. Sayangnya kita diajar tentang iman-iman yang salah. Kita diajar kalau orang yang punya iman harus punya rumah yang mewah, rumah yang bagus, tidak ngontrak. Dia lupa kalau Paulus juga ngontrak, gitu ya. Maka dia bilang, "Lah, sudah jadi Kristen 20 tahun, rumah masih ngontrak. Tuh, punya rumah dong di Pondok Indah. Pergi sana ke Pondok Indah, cari rumah yang paling besar. Mulai kelilingi 7 kali. Nah, kalau rubuh gimana? Bisa disalahin sama security, dicari-cari security. Lalu dia bilang, wah, sudah 20 tahun jadi orang Kristen, pelayanan, masa naik motor? Motornya motor butut lagi. BMW dong, Alphard dong. Pergi ke parkiran sana, mulai doain, tumpang tangan. Pas tumpang tangan bunyi, kuak, kuak, kuak. Dikejar-kejar security lagi, memunculkan masalah. Kenapa? Karena diajar iman-iman klinik. Padahal Alkitab kita katakan bahwa iman yang sejati itu tidak berkaitan dengan hal-hal yang kelihatan. Saya sudah bosan dengan orang-orang yang suka menghakimi dengan cara iman-iman yang tidak sejati. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini pun banyak orang yang menghakimi. Ketika pendeta banyak yang mati oleh karena COVID-19, mereka bilang tidak beriman. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, siapa bilang tidak beriman? Emangnya kita Tuhan tahu. Tapi saya mau pastikan, sebenarnya hidup mati itu bukan karena COVID-19, tapi itu semua oleh karena kontrak kita di hadapan Tuhan. Kalau memang kontraknya belum habis, ya dia kena COVID-19, terinfeksi COVID-19, nanti juga akan sembuh dan pulih kembali. Tetapi
Kalau memang kontraknya sudah habis, tidak perlu terinfeksi COVID-19. Dia tidur saja, dia bisa lupa bangun. Besoknya sudah innalillahi. Ya kan? Kenapa? Karena kontraknya habis. Jadi sebenarnya hidup mati itu ya berdasarkan kedaulatan dan kontrak daripada Tuhan. Tidak boleh dikait-kaitkan dengan iman atau tidak beriman. Ya. Nah, saya sudah bosan, capek dengar-dengar orang-orang yang kayak begitu. Nah, kalau sakit nggak sembuh-sembuh, wah, ini orang yang tidak punya iman. Saudara, kalau belajar dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab sebenarnya yang mereka juga sakit. Kalau saudara perhatikan Paulus, apakah Paulus orang yang tidak punya iman atau imannya kerdil atau imannya kecil? Paulus itu punya sakit yang namanya duri dalam daging. Paulus berdoa. 3 kali Alkitab mencatat Paulus berdoa untuk penyakitnya. Tapi apakah Paulus sembuh? Tidak. Tuhan justru bilang, cukuplah kasih karuniaku untukmu Paulus, karena di waktu kamu lemah, di sanalah kasih karuniaku menjadi sempurna. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, apakah Paulus seorang yang tidak punya iman atau imannya kerdil karena dia sakit? No. Saudara lihat betapa besar iman Paulus. Banyak orang yang sakit disembuhkan oleh Paulus. Bahkan lewat sapu tangannya saja seseorang bisa sembuh, mengalami kesembuhan lewat sapu tangannya. Betapa kuatnya urapan dan kuasanya. Itu Paulus. Kalau mungkin saya lewat sapu tangan saya bukannya sembuh, semaput, pingsan. Tapi dengan Paulus, dengan sapu tangannya saja orang disembuhkan. Bahkan Paulus pernah membangkitkan orang mati. Siapa itu? Etikus. Ketika mereka lagi dalam sebuah ibadah pertemuan, Etikus hadir. Nah, lalu Etikus ngantuk, lalu dia terjatuh, mati. Untung ada seorang Paulus. Lalu Paulus bangkitkan kembali Etikus. Nah, mungkin peringatannya hari ini saudara jangan ngantuk. Kalau ngantuk, jatuh, saya tidak bertanggung jawab. Karena iman saya tidak sebesar imannya Paulus. Tapi saya mau bilang, Paulus ini orang hebat. Imannya besar. Bahkan pernah dipangut ular beludak dan dia tidak akan mati. Yang mestinya harus mati, Paulus tidak mati. Karam kapal pernah, Paulus tidak mati. Kenapa? Karena imannya besar. Jadi kalau begitu Bapak Ibu Saudara, kalau Paulus sakit bukan karena dia tidak punya iman, tapi itu bagian daripada misteri ilahi yang Tuhan punya. Tuhan punya rencana lewat itu semua. Karenanya iman yang sejati itu adalah bukti daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi iman itu tidak berkaitan dengan hal-hal yang kelihatan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya bukan hanya Paulus, banyak tokoh-tokoh yang kita perlu belajar. Seperti umpamanya Smith Wigglesworth. Saudara baca bukunya, itu orang cukup terkenal ya. Ini rasul penyembuh Asia yang paling hebat ya, Smith Wigglesworth. Dia menyembuhkan orang sakit itu banyak sekali. Bahkan yang paling fenomenal itu tangan pendek real. Hari itu juga diduain, ditarik. Jadi sama panjang, yang tadinya panjang sebelah, tangannya dua-duanya sama panjang, real. Itu dilakukan oleh Smith Wigglesworth. Bahkan dia banyak menyembuhkan dan menghidupkan orang mati, mengalahkan Paulus. Tapi saudara tahu apa yang dialami oleh Smith Wigglesworth? Sampai mati dia terkena kanker prostat, mengalami pendarahan. Seperti wanita yang sedang mengalami pendarahan, terus tidak pernah berhenti. Tapi dia tetap melayani Tuhan dan menyembuhkan banyak orang sakit. Apakah saudara bilang dia tidak punya iman? No. Dia punya iman. Bahkan imannya besar. Sampai mati dia masih punya kanker prostat. Nah, saudara juga bisa belajar dalam sejarah. Ada seorang yang cukup terkenal, namanya Polikarpus. Polikarpus ini adalah anak rohani daripada Yohanes. Dia ini adalah bishop di pemimpin gereja di daerah sekarang ini Turki ya.
dulu Smyrna, ya, Smyrna. Jadi di Turki itu ada satu kota namanya Izmir. Nah, di situ ada sebuah gereja Sin Polikarpus, itu gerejanya Polikarpus, satu-satunya. Sampai sekarang masih berdiri dan tidak dirubuhkan. Kenapa? Karena konon katanya menurut mereka Polikarpus ini adalah dewa langit, ya, sehingga mereka tidak berani merubuhkannya. Sampai sekarang itu masih berdiri gereja itu. Kalau saudara punya kesempatan jalan-jalan ke Izmir, lihatlah di sana ada gereja Sin Polikarpus, masih berdiri sampai sekarang. Nah, Sin Polikarpus ini adalah orang yang sangat beriman kepada Tuhan, tapi meninggalnya cukup tragis karena meninggalnya dibakar. Jadi waktu itu Kekaisaran Roma punya kuil untuk menyembah dewa, maka semua orang harus mau menyembah kepada dewa. Nah, waktu itu Polikarpus ini adalah salah satu orang yang tidak mau menyembah kepada dewa. Karenanya mereka mau tangkap Polikarpus dan bawa supaya dihukum. Nah, lalu diutuslah para tentara Romawi untuk pergi menangkap Polikarpus. Dan setelah sampai di tempatnya Polikarpus di gereja, Polikarpus mempersilahkan mereka masuk semua, para tentara-tentara dan prajurit Romawi. Lalu dia minta kepada pelayan-pelayannya, pengerjanya, orang-orangnya, supaya dilayani dengan baik. Mereka dikasih makan minum semuanya. Lalu Polikarpus pergi naik ke loteng dengan izin dari para prajurit-prajurit untuk bisa berdoa. Lalu dia pergi ke atas loteng dan dia mulai berdoa di sana. Nah, sampai lama dia berdoa di sana. Saudara tahu apa yang didoakan? Polikarpus mulai mendoakan gereja yang dia layani supaya ketika dia pergi, gereja itu tetap berdiri, gereja itu tetap dilayani dengan baik dan menjadi sarana untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan dia berdoa buat kerajaan Roma, dan dia juga berdoa buat semua prajurit-prajurit yang mau menangkapnya. Lalu ternyata doanya Polikarpus ini terlalu panjang, ya, doanya terlalu panjang. Nah, mereka mengira, para perwira-perwira ini, bahwa Polikarpus ini lari gitu, melarikan diri. Lalu mereka mulai jemput ke loteng ke atas, dan mereka lihat ternyata Polikarpus sedang berlutut di hadapan Tuhan, dan Polikarpus sedang berdoa dan mendoakan para prajurit-prajurit, sehingga para prajurit-prajurit itu terharu melihat Polikarpus. Mereka ikut menangis juga di situ. Tetapi karena perintah dari sebuah kaisar Roma, maka mereka tetap membawa Polikarpus setelah selesai berdoa. Nah, sementara mereka naik kereta kuda, para tentara itu bilang, Polikarpus, kami tahu kamu itu orang baik, kamu itu orang hebat, kamu itu anak Tuhan yang luar biasa. Sudahlah, supaya kamu tidak dihukum mati, lebih baik kamu mau saja menyembah dewa yang ada di kuil itu, supaya kamu terbebas. Tapi justru Polikarpus ini bicaranya beda. Dia bilang begini, 86 tahun saya mengabdi kepada Tuhanku, dan saya tidak pernah dikecewakannya. Maka di akhir hidupku ini masa saya mau mengecewakan dia? Lalu dia bilang, sampai kapanpun saya tidak akan pernah mau mengecewakan Tuhanku. Akhirnya Polikarpus dibawa ke hadapan kaisar. Lalu dia mulai diletakkan di sebuah stadion gelanggang, dan dia diposisikan di tengah-tengah. Dan di sana dinyalakan api, ya, api yang sangat besar. Lalu Polikarpus diikat kaki dan tangannya, tapi ternyata api itu bertiup ke arah yang berbeda, sehingga Polikarpus tidak terbakar. Lalu seorang pemanah memanah Polikarpus, dan akhirnya terkenalah Polikarpus dan jatuh ke dalam api, dan Polikarpus di sana mati terbakar. Nah, saudara, kalau lihat dari peristiwa ini, apakah Polikarpus tidak punya iman? Saya mau bilang Polikarpus adalah bapak orang yang beriman yang hebat. Bahkan sampai mati pun dia bisa mempertahankan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara, ayo di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, yang sepertinya tidak punya pengharapan kalau dilihat dari sisi kasat mata, karena tren COVID terus naik dan tidak pernah turun, semakin banyak korban, semakin banyak kesulitan, semakin banyak penderitaan. Saya mau bilang iman yang sejati tidak berkaitan dengan hal-hal yang kelihatan, tapi mestinya iman yang sejati itu harus dikaitkan dengan hubunganmu dengan Tuhan. Karenanya ayo kita taat kepada Tuhan. Ini yang penting. Jadi iman yang sejati
Itu terlihat dari apa? Dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketaatan kita. Hari-hari ini, apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetaplah taat kepada Tuhan dan bangun hubunganmu dengan Tuhan. Karena iman yang sejati tidak berkaitan dengan hal-hal yang kelihatan. Tuhan pasti senantiasa tetap ada bersama-sama dengan kita. Jangan takut dengan sakit penyakit, dengan kematian. Karena COVID-19 tidak pernah membuat kita mati sebenarnya, ya. Tapi yang membuat kita mati itu adalah kontrak Tuhan dalam hidup kita. Kalau begitu Pak, kita nggak perlu jaga protokol kesehatan dong. Salah. Memang hidup mati kita bukan karena COVID-19, tapi protokol kesehatan perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau kita melanggar protokol kesehatan, maka kita akan terinfeksi, terpapar virus COVID-19. Maka itu akan menyusahkan kita. Kita akan mengalami penderitaan, kita jauh dari keluarga, kita mengeluarkan uang ekstra, merepotkan orang lain. Nah, kalau kita pakai protokol kesehatan, kan kita bisa hidup sehat dan panjang umur, tidak perlu sakit-sakitan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun kondisimu hari ini, ayo datang kepada Tuhan. Engkau perlu butuh iman yang sejati, supaya engkau tidak hanya melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi secara kasat mata ini, tapi lebih daripada itu sebenarnya. Iman yang sejati itu terlihat dari sebuah ketaatan kita kepada Tuhan. Walaupun tidak ada tanda-tanda kebaikan, tapi kita tetap taat kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mencari Tuhan. Saya percaya di sana Tuhan akan berikan pewahyuan, di sana Tuhan akan berikan kesegaran, di sana Tuhan akan berikan kekuatan, di sana Tuhan berikan penghiburan, di sana Tuhan berikan kasih. Karena percayalah, semua yang baik-baik itu berasal daripada Tuhan. Tidak ada yang tidak berasal daripada Tuhan, semua yang baik. Kalau engkau mengharapkan hal-hal yang baik dalam situasi yang buruk ini, maka berharaplah kepada Tuhan. Tidak ada sumber pengharapan yang lebih baik daripada Tuhan. Karena semua yang baik-baik itu datangnya dari atas, daripada Tuhan. Hari ini jangan biarkan hal-hal yang buruk bercokol dalam hati dan pikiranmu, tapi mulailah lepaskan hal-hal yang baik. Biarkan hal-hal yang baik menguasai pikiran dan hatimu, dan minta kepada Tuhan supaya itu bisa terjadi. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, COVID-19 tidak pernah menggagalkan setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang saya belajar Alkitab, situasi dan kondisi, keadaan yang terlihat ini tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Allah selalu membela setiap rancangannya. Dan percayalah, rancangan Tuhan tidak ada rancangan yang buruk buat saudara dan saya. Semua rancangan Tuhan itu baik adanya. Hari ini saya mau mengajak kita semua datang kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan, supaya kita jauh lebih tenang, jauh lebih kuat, jauh lebih tabah menghadapi kenyataan bahwa memang seperti ini. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, karena lewat kebenaran firman Tuhan kami diingatkan, Tuhan tidak pernah ingkar janji bagi setiap kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karenanya kami Tuhan jangan melihat kepada situasi dan kondisi perasaan, hal-hal yang terlihat oleh mata, tetapi biarlah iman sejati kami mulai muncul karena ada dasar kebenaran firman Tuhan. Karena kami membangun sebuah hubungan relationship kepada Tuhan, karena kami memiliki ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami minta hari ini hadirlah di tengah-tengah kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami kasih yang daripada Tuhan, berikan kami damai sejahtera, berikan kami sukacita, bahkan berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan. Kami percaya kami milik Tuhan, kami kepunyaan Tuhan, biji mata Tuhan. Engkau sudah berkorban banyak untuk kami. Kami percaya Engkau akan terus menyertai dan menuntun hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Demi namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan terima doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari angkat dua tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami mengangkat kedua tangan kami mengarahkan iman dan hati kami. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, beri engkau damai sejahtera. Terima anugerah perlindungan yang sempurna dari Bapa, cinta kasih dalam anak yang tunggal Tuhan Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita di alam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.